Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kembali lagi di channel Sahabat Akal Sehat. Ini konten yang sangat eksklusif, sahabat. Kita langsung akan membedah masalah-masalah yang ada di BUMN dengan pakar yang sangat fenomenal, Profesor Akal Sehat, yaitu Rocky Gerung. Ini adalah guru saya, terinspirasi membuat YouTube dari ini, Profesor Akal Sehat. Saya akan bertanya-tanya, dialog akal sehat. Mungkin langsung ke pertanyaan pertama, Prof, yaitu mulai muncul masalah dari balik karpet merah BUMN, seperti apa yang terjadi di Garuda dan Bulog? Fenomena apa ini, Prof? Iya, memang BUMN udah lama diendapkan di bawah karpet merah tuh. Sekarang menterinya punya semacam inisiatif untuk mengangkat karpet itu, maka mulai kelihatan tuh di bawahnya ada kecoa, ada sarang ular mungkin bahkan disembunyikan di bawah karpet. Itu bagus dalam upaya untuk membuat perusahaan negara itu terbuka dari untuk analisa publik itu. Nah, kita tahu bahwa kebutuhan APBN kita diandalkan justru pada kemampuan BUMN untuk generate income tuh. Jadi mesinnya memang mesti bersih dulu. Kalau enggak kayak mesin mobil tuh, panasnya itu justru menghambat gerak mobil. Jadi overhaul BUMN ini. Tapi mesti juga diikuti dengan kejelasan problemnya. Misalnya soal beras Bulog yang berlebih itu tuh. Kita mesti lihat konteksnya kan. Seingat saya itu Bulog itu kelebihan beras import yang mesti disimpan di situ justru dalam periode kampanye kemarin. Jadi aneh memang kalau petani punya stok, Bulog punya stok tapi justru import. Berarti import itu dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan ada krisis di saat Presiden Jokowi ingin pemilihan kedua, maka diimportlah habis-habisan. Nah, kita tahu bahwa saat setiap butir beras yang diimpor itu pasti ada transaksi politiknya tuh, mau 1% dari 1 kilo segala macam tuh. Jadi mesti dibuka sebetulnya, bukan sekedar menghebohkan beras yang membusuk dan harus dibuang. Itu memang itu satu soal, tetapi di belakang itu analisa politikal ekonomi apa yang menyebabkan beras itu tidak bisa didistribusikan misalnya oleh Bulog, sehingga Bulog sekarang potensial berhutang 50 triliun rupiah tuh. Jadi saya ingin dorong supaya Menteri BUMN ini juga membuka apa sebetulnya selain soal inefisiensi birokrasi di BUMN, kita udah tahu semua. Tapi infrastruktur politik yang mengendalikan itu yang mesti dibongkar, dan itu bisa melibatkan menteri-menteri di kabinet sebelumnya yang adalah juga tokoh-tokoh partai politik. Jadi mesti fair, publik ingin lihat bersih, tapi sekaligus tunjukkan kenapa di bawah karpet merah BUMN ada tukar tambah politik. Nah, menteri mesti mampu untuk kasih sinyal bahwa dia juga ingin bongkar sejauh itu. Artinya korupsi BUMN yang basisnya politik juga mesti dibongkar itu sekaligus. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, Prof. Rocky Gerung, Profesor Akal Sehat, yaitu jadi ini fenomena seperti gunung es saja, Prof. Tolong dijelaskan. Hanya fenomena ya itu ya icebergnya aja, di ujungnya aja kelihatan. Di bawah itu ada permainan tukar tambah politik. Jadi jangan juga nipu publik dengan sekedar membersihkan karpetnya, tapi nanti cuman karpet yang dibersihkan, tapi yang disembunyikan di bawah karpet yaitu tukar tambah politik tidak mau diangkat. Harus sampai di situ menteri, baru dianggap itu tindakan radikal dari Menteri BUMN. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, Prof, yaitu ini sebenarnya soal kebijakan atau soal direksi dan komisarisnya, Profesor? Tolong jelaskan. Pasti ditunjuk untuk tugas politik tertentu, itu kita udah tahu sama-sama lah tuh. Jadi sama juga komisaris juga kan ada pesan bahwa jangan terlalu keras ya, kalau RUPS jangan terlalu strict untuk bongkar misalnya laporan keuangan karena ini tahun pemilu, izinkan BUMN untuk ikut mengkampanyekan program pemerintah, kan itu diam-diam dilakukan kan. Nah, itu yang mesti dibongkar sekarang. Kenapa beberapa BUMN bangkrut?
Bukan sekedar karena mismanagement, tapi karena disuruh untuk mencari uang. Jadi gak bisa semata-mata kesalahan direksi ya Prof ini. Direksi itu proksi aja diajukan di situ. Jadi memang secara audit keuangan misalnya pasti direksi bertanggung jawab. Tapi kita mesti tahu politik Indonesia di belakang audit keuangan mesti ada audit politik, bahkan audit politik partai, karena sangat masuk akal uang itu mengalir ke partai politik.